Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Diberkati oleh Tuhan, amin. Firman Tuhan sebagai makanan dan bekal kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah itu berbeda dengan dunia. Bahkan dapat dikatakan tidak lumrah menurut cara berpikir dunia. Apakah ada orang yang setelah ditampar pipi kanannya sampai mau memberikan pipi kirinya supaya bisa ditampar lagi? Lumrahnya adalah jika pipi kanannya ditampar, orang akan membalas. Bahkan tidak hanya sekali, namun berkali-kali sepuas hatinya. Dan apakah ada orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain sebelum bisa membalas perlakuan buruk yang telah dilakukan kepadanya? Itulah yang membuat Yunus tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Menurut Yunus, orang Niniwe adalah musuh bangsa Israel. Oleh karena itu seharusnya dibinasakan sekalian. Akan berbahaya jika musuh Israel tetap hidup, pasti akan membahayakan kehidupan bangsa Israel. Namun kehendak Tuhan Allah harus terlaksana. Oleh karena itu, di tengah badai, Tuhan Allah mengutus seekor ikan yang besar untuk menelan Yunus yang dilemparkan ke laut karena sudah bertobat menyadari kesalahannya. Tuhan Allah menghendaki supaya setiap ciptaan jangan sampai binasa, termasuk bangsa lain dan orang-orang yang tidak mengenalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah mengasihi seluruh ciptaan. Oleh karena itu, Ia juga menghendaki supaya umatnya juga hidup di dalam kasih kepada siapapun juga, termasuk kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Perintah untuk saling mengasihi mustahil dilakukan oleh orang biasa. Perintah ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengasihi dan taat kepada Tuhan Allah, yang bersedia melakukan kehendaknya sehingga kehidupannya tidak seenaknya sendiri. Oleh karena itu, umat Allah jangan sampai hidup seenaknya sendiri, apalagi hidup serupa dengan dunia. Meskipun kehendak Tuhan Allah itu tidak umum, namun kehendaknya itulah yang menyelamatkan kita. Mari kita tetap percaya kepadanya dan kita beroleh hidup yang baru hanya karena Tuhan Yesus semata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat menghidupi kehidupan baru kami, yaitu dengan cara supaya nama-Mu dipermuliakan. Kehidupan baru kami harus dinampakkan kepada orang lain bahwa kami memang berbeda dengan dunia. Tidak mudah Tuhan kami menyadari, kami harus melakukan itu semua di tengah-tengah dunia yang berbeda ini. Tapi mampukan kami agar kami benar-benar dapat melakukan kehendak Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.